Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahid. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar 17 Agustus, Bang Ahid? Alhamdulillah, merdeka kita, merdeka, Merdeka. merdeka. Siap. Kita bawa perubahan di dunia hukum kita. Siap. Sehat ya, Bang ya? Sama keluarga sehat, Bang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ngomong-ngomong lagi di mana nih, Abang? Inilah kan lagi di perumahan di rumah kita. Nah, kebetulan ini lagi ada acara 17 Agustus. Jadi kita sebagai warga negara yang baik Siap. mencoba untuk memeriahkan gitu kan. Ya, semoga aja dengan sedikit kontribusi ini, memeriahkan ini bisa menjadi amal baik kita begitu. Amin. Ke depan Indonesia lebih baik gitu lah. Siap. Ikut lomba balap karung nggak, Bang? Kita kemarin futsal kan. Oh, futsal. Jadi kiper cuma napas kita kan terbatas, makanya kiper aja yang kita ambil. Ada napas buatan kok, Bang? Ada. Ngeri kalau itu. Iya. Siap, Bang. Ini banyak beberapa pertanyaan nih, Bang, ceritanya. Saya kan dengar kemarin Danu itu diperiksa dan Abang itu kan hadir ya, Bang ya, ke Polda, Bang ya. Itu dari pagi ya, Bang? Ya, jadi saya sebelumnya sapa dulu ke netizen boleh ya Kang ya? Siap, 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 Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Pagi. semua warga Subang, selamat pagi semua pemerhati kasus Subang, masyarakat Indonesia pada umumnya. Siap. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertemu kembali gitu untuk memberikan progres terakhir penanganan kasus Subang yang kemarin sempat kita lakukan beberapa kegiatan giat untuk proses penegakan hukum di kasus pembunuhan Subang ini. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah mendampingi di Polda Jabar, mendampingi klien kita Saudara Ramdhanu terkait dengan pemanggilan bukti berita acara tambahan di Polda Jabar, yang kemudian berita acara tambahan ini terkait dengan peran tiga tersangka lain, yakni Mimin, Abi, dan Arigi. Siap. Atas pembunuhan tersebut begitu. Kami juga kemarin melihat dalam proses pemeriksaan tersebut ternyata ada beberapa hal baru, ada beberapa bukti baru, dan ada beberapa saksi baru yang memang tidak pernah kita lihat sebelumnya dalam kasus tersebut begitu. Nah ini kami berharap sekali bahwa ini akan menjadi hal yang positif, memberikan dampak yang positif terhadap proses penegakan hukum di Indonesia ini. Gitu. Nah, itu pertama. Terus kedua, kami juga mendampingi kemarin Saudara Ramdhanu terkait dengan pemeriksaan dia dalam tindak pidana obstruction of justice gitu ya, yang pada saat itu memang kita sama-sama tahu dalam kasus pembunuhan ini ada dua tindak pidana yang menyertainya, yakni pidana obstruction of justice serta tindak pidana korupsi bantuan operasional sekolah ya, bos di yayasan tempat korban ini bekerja dan tempat kedua pelaku ini bekerja gitu kan. Itu Kang ya. Oh, itu beberapa poin yang kemarin dibahas ya dalam di Polda itu ya, Bang ya. Betul, betul. Nah, ini banyak hal terkait beberapa yang tadi disebutkan sama Abang nih, dari teman-teman maupun dari saya sendiri nih, Bang. Bahwa kalau kemarin terkait atau dibahas juga banyak tentang Mimin, Arigi, dan Abi ya, Bang. Betul, betul. Itu maksudnya apa sih, Bang? Buat penambahan atau ada penemuan-penemuan baru, Bang? Kalau untuk untuk saksi Danu kemarin kan kontaknya sebagai saksi ya. Siap. Karena dia status sebagai terpidana. Nah, kalau untuk pemanggilan kemarin untuk kasus pembunuhan itu memang lebih stressingnya kepada bagaimana secara konkretnya ya, secara komprehensifnya peran Danu, terus kemudian peran ketiga tersangka ini dalam tindak pidana pembunuhan itu tersebut terjadi begitu ya Kang ya. Siap. Nah, kemudian ada hal-hal yang baru yang memang ini
belum bisa kita ceritakan secara jauh ini karena ini bagian dari pro justisia ya, siap. yang tidak kita ungkap gitu ya Kang ya. Karena itu nanti biarlah penyidik atau pihak Polda Jabar atau pihak kejaksaan nanti yang akan memberikan konfirmasinya begitu. Tapi paling tidak bahwa kemarin pemanggilan ini secara garis besarnya kita bisa sampaikan adalah terkait dengan peran dari ketiga tersangka ini, Mimin, Abi, dan Arigi ini dalam tindak pidana pembunuhan tersebut. Gitu. Memang ada beberapa part-part, ada bagian-bagian yang memang lebih kepada penajaman yang ini kemudian akan disesuaikan dan akhirnya bersesuaian dengan alat bukti-bukti serta saksi-saksi lain dalam tindak pidana pembunuhan tersebut, Kang. Tuh, garis besar ya, Kang. Berarti berkesesuaian ya dengan alat bukti yang lain, Bang ya? Pasti, karena penyidik ini kan pasti mencari konklusi. Kemudian menyimpulkan bahwa peran serta ketiga tersangka ini adalah sangat vital, sangat urgent, sehingga terjadinya tindak pidana pembunuhan ini tidak akan terjadi kalau tidak ada peran dari ketiga tersangka ini gitu. Nah, itu yang kemudian dikonstruksikan oleh penyidik bahwa pembunuhan ini memang ada peran dari ketiga tersangka itu gitu, baik pada saat sebelum pembunuhan atau pada saat setelah pembunuhan terjadi begitu. Tapi secara detailnya kita tidak bisa sampaikan ya Kang ya. Siap. Bagian dari proses penyidikan gitu Kang. Siap, paling tidak kita telah mencerna ternyata memang ada keterkaitan dan sinkron lah ya antara alat bukti dengan keberadaan mereka itu ya Bang ya. Betul. Nah, bahwa ada yang mengatakan juga kabar dalam sebuah media memang selain yayasan juga mereka itu bagian daripada motif ini Kang. Katanya ada yang mengatakan bahwa tanpa ada kompor di belakang mungkin pelaku ini tidak akan seganas itu dan sebagainya, kira-kira begitu. Bagaimana tuh Bang? Kalau kita lihat flashback ke belakang bahwa kemarin pada saat proses persidangan dengan terpidana Yosep dan Ramdhanu itu kan memang sudah jelas kan bahwa yang menjadi motif tindak pidana pembunuhan ini adalah salah satunya adalah motif asmara. Siap. Terus kemudian motif kekuasaan yang terkait dengan kepemilikan yayasan, pengelolaan yayasan, yang ini akhirnya berimbas kepada pendapatan, income untuk memperoleh keuntungan atau uang, pengelolaan uang dari yayasan tersebut, gitu loh. Nah, ini itu kemarin kalau kita melihatnya memang motif pembunuhan ya tidak jauh dari situ, gitu. Sebetulnya memang Yosep yang sama-sama kita tahu dan kita pahami memang tidak mengaku dalam persidangan tersebut. Tapi ya sekali lagi bahwa untuk pengenaan bersalah atau tidaknya, vonis bersalah tidaknya itu kan tidak butuh pengakuan dari terdakwa, majelis hakim. Artinya ketika ada persesuaian bukti saksi dan saksi dengan yang lainnya, apalagi ada pengakuan ditambah pengakuan dari saksi-saksi yang lain atau terdakwa yang lain, gitu, itu kan malah lebih perfect gitu loh, formulasi tindak pidana yang kemudian bisa dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Yosep. Kalau memang motifnya memang kita melihatnya seperti itu. Nah, bisa jadi memang salah satunya adalah yaitu tadi yang Kang Yahya bilang kompor dalam tanda kutip dalam hubungan rumah tangga antara Yosep, Bu Mimin dan Ibu Tuti gitu, karena sama-sama kita di persidangan pun sudah sama terbuka bahwa hubungan rumah tangganya ini tidak akur antara Yosep dengan Ibu. Terbukti dari persidangan Yosep mengaku tidak pernah berhubungan badan dengan Ibu Tuti selama hampir 6 tahun. Ini kan hal yang masuk akal dalam satu rumah tangga walaupun dia bilang baik-baik saja. Tapi faktanya kan tidak seperti itu. Faktanya bisa berbicara lain. Nah, itu yang kemudian bahwa tindak pidana ini tidak butuh pengakuan dari terdakwa. Gitu. Terdakwa itu punya hak ingkar, gitu, kecuali saksi. Kalau saksi berbohong, nah itu ada konsekuensi hukum yang harus
diterima oleh saksi tersebut gitu kan. Siap, siap, siap. Nah, artinya itu kan sudah jelas bahwa tadi pembicaraan di Polda sinkron jelas banget. Kemudian di sini juga bagian daripada motif asmara maupun yayasan tersendiri di mana hubungan ketiganya itu adalah tidak sinkron dari awal, saling cekcok dan sebagainya, saling ancam dan sebagainya. Permasalahannya adalah sekarang bahwa kok kenapa memang yang menjadi gregetan masyarakat itu tidak juga ditangkap gitu loh Bang. Ini Ya, permasalahannya nih. itu sebetulnya menjadi keinginan dan doa kita bersama Kang ya. Tapi sekali lagi kita harus menghargai proses hukum yang ada di Indonesia ini. Kita harus menghargai proses hukum, penegakan hukum yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Kita sama-sama tahu, sama-sama memahami bahwa carut-marut penegakan hukum, pengungkapan kasus pembunuhan Subang ini kan sudah terjadi lama sekali ya. Dari tahun 2001, 18 Agustus 2001, baru 2023 baru terungkap. Artinya 2 tahun butuh waktu 2 tahun lebih, dan ini tidak mudah. Kepolisian dari Polsek, Polres, Polda, bahkan Mabes Polri pun sempat turun tangan. Ahli pun ada beberapa ahli yaitu tadi ahli hukum pidana, ahli psikologi, ahli forensik dan seterusnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kerumitan kasus ini yang sedemikian rupa, terus kemudian effort yang dilakukan oleh dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini yang harus kita beri apresiasi terhadap instansi kepolisian gitu. Walaupun memang bukan berarti tidak sempurna, tapi tentu saja ini bagian dari proses yang memang harus dijalani gitu. Nah, kami juga melihatnya bahwa ketika kemarin dalam pemeriksaan saudara Ramdan juga ada hal-hal positif yang kami melihatnya bahwa ini kasus ini tidak akan lama lagi gitu. Artinya kasus ini pasti akan segera selesai begitu. Nah, memang kemarin sempat terjadi dalam tanda kutip kemandekan ya setelah keputusan dua terdakwa Danu dan Joseph kemarin ya Kang ya. Ya. Akhirnya kami membuat surat kepada Presiden, Menko Polhukam, Mabes Polri, Kapolda dan Kejaksaan Agung Cekyu, Kejaksaan Tinggi gitu untuk memfollow up, memberikan atensi yang penuh terhadap kasus ini gitu. Dan alhamdulillah itu surat kita layangkan tanggal 12, tanggal 16 klien kita sudah diperiksa, dipanggilan periksa. Ini kan menunjukkan bahwa memang effort yang mereka lakukan ini luar biasa. Itu ya untuk mengungkap kasus ini. Terlepas dari banyaknya persoalan atau banyaknya rintangan-rintangan yang dihadapi, tapi paling tidak ini bagian yang harus kita lihat hal yang positif terhadap kinerja aparat penegak hukum gitu kan dalam kasus pembunuhan ini. Dan kami meyakini bahwa tidak akan lama lagi ketiga tersangka ini akan diproses lebih lanjut, yakni P21, dilakukan penangkapan penahanan dan disidangkan. Nah, isi surat kita pun demikian sebetulnya. Pertama, meminta atensi kepada pejabat tadi itu, keempat instansi tadi itu. Kedua, untuk mengungkap kasus obstruction of justice ini serta dana operasional BOS ini, korupsi BOS, serta bagaimana supaya ketiga tersangka ini cepat P21 ditangkap, ditahan dan disidangkan gitu kan. Agar apa? Agar masyarakat ini mendapatkan keadilan, terutama korban dan keluarga, dan melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia ini ternyata masih berjalan dan masih ada gitu kan. Iya. Masyarakat hingga hari ini Bang, bahwa kalau ketika melihat fakta persidangan kemudian juga mereka tersangka itu termaktub dalam putusan, bukan hanya tuntutan tapi ternyata putusan juga ada setelah saya kemarin putar kembali, dan artinya adalah ada keterkaitan. Nah, kalau selama ini sampai hari ini juga belum ada misalkan P21 atau penangkapan dan sebagainya, sehingga begini Bang, image yang beredar itu ternyata masyarakat bilang ada orang kuat di belakang itu. Atau bahkan bahasanya kalau kemarin misalkan ada yang menggaransikan dan sebagainya. Apakah itu adalah orang-orang yang penting di dalam hal ini sehingga seakan
hukum itu apa ya? Maju kena mundur kena. Bagaimana menurut Abang nih, Bang? Iya, banyak persepsi ya Kang yang memang timbul atas kasus ini ya. Salah satunya eh, ada orang di belakang, ada orang kuat di belakang kasus ini. Jadi pengungkapannya jadi susah. Dan menurut saya itu masuk akal juga, sah-sah aja orang berpendapat seperti itu. Karena kalau kita lihat, ya itu tadi Kang, ini tindak pidana ini adalah tindak pidana yang sudah dirancang secara komprehensif ya. Artinya ini tidak hanya melibatkan satu dua orang, tapi lebih dari dua orang yang benar-benar profesional yang mengerti tentang bagaimana menghilangkan jejak tindak pidana ini begitu. Ya, kita yang saya bilang tadi bahwa ini ada dua tindak pidana yang meliputi tindak pidana pembunuhan, yakni obstruction of justice dan tindak pidana korupsi bantuan operasional sekolah, BOS ini, dana BOS ini gitu ya. Artinya ketika tindak pidana pembunuhan ini terjadi, ternyata untuk mengkaburkan, untuk menghilangkan jejak, untuk menutupi jejak, itu muncullah tindak pidana obstruction of justice ini gitu. Akhirnya menjadi lama. Nah, orang yang paham tindak pidana obstruction of justice ini adalah orang yang memang benar-benar paham hukum, tahu ilmu kedokteran, bisa jadi tahu ilmu forensik, bisa jadi gitu. Nah, untuk menghilangkan jejak dari TKP, untuk membuat gelap TKP, menghilangkan sidik jari, terus membuang alat tindak pidana, ini kan bukan orang sembarangan gitu loh. Apalagi misalnya kita paham bahwa di persidangan kemarin menurut Ali disampaikan bahwa darah itu akan hilang otentifikasinya ketika dicampurkan dengan air. Sekecil apapun air itu masuk ketika bercampur dengan darah itu tidak bisa terdeteksi itu darah DNA atas nama siapa, kan begitu? Betul. Nah, itu kan yang ngerti begini kan ilmu orang yang paham ilmu forensik kan. Yang paham ilmu siapa lagi kalau bukan dari pihak kepolisian, Betul. dari pihak misalnya bisa dikatakan kriminolog juga bisa begitu. Nah, artinya kan memang paham gitu loh Kang. Jadi akhirnya masyarakat wajar ketika melihat bahwa kasus ini banyak drama karena banyaknya ya campur tangan dari pihak-pihak atau orang-orang kuat yang ada di Subang, bahkan mungkin di ibu kota ini ada gitu. Di persidangan juga terungkap kan kemarin itu waktu kita tanya, kita tidak bermaksud menuduh ke pihak siapapun, kita tetap memakai asas presumption of innocence ya, asas praduga tak bersalah itu, bahwa memang kita ini sangat menjunjung hak itu gitu. Tapi dari persidangan kan kemarin kita lihat ketika Yosef menjadi saksi dengan terdakwa Ramdhanu, pada kasus terdakwa Ramdhanu itu kan beberapa kali Yosef bertemu dengan orang-orang penting di Subang gitu, salah satunya kepala dinas, terus mantan bupati gitu. Kita tidak tahu apa yang dibicarakan kan, persoalan apa yang kita tidak tahu, tapi dari situ kita paham bahwa Yosef ini punya relasi yang cukup kuat di Subang, ya, sehingga punya potensi untuk untuk bagaimana supaya kasus ini ya bisa menjadi lama begitu loh. Dan tapi kita tidak menuduh bahwa si A si B ini terlibat dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat dari koneksi Yosef yang sedemikian kuat di Subang, ya pantas saja kalau kasus ini menjadi lama proses penyelesaiannya gitu kan. Baik Bang.